Untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, ada beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan, yaitu bak instrumen berisi sarung tangan, kemudian ada kom yang berisi kapas untuk nanti membersihkan mata bayi, kemudian ada bengkok, ada stetoskop, kemudian ada termometer untuk mengukur suhu tubuh bayi, ada fan light atau senter, kemudian ada medlin, dan ada jam untuk menghitung pernapasan dan detak jantung, timbangan bayi, dan APD. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, kita harus menanyakan riwayat dari ibu atau status dari ibu, seperti faktor genetik, faktor maternal dari ibu, faktor antenatal, dan faktor perinatal. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, kita mencuci tangan terlebih dahulu di air yang mengalir. Kemudian setelah mencuci tangan, keringkan tangan dengan menggunakan handuk atau dengan tisu. Setelah mencuci tangan, selanjutnya memakai alat perlindungan diri seperti celemek, penutup kepala, masker, kacamata, dan sarung tangan. Untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, bayinya ditempatkan pada tempat yang rata, bersih, dan hangat. Kalau misalkan bayinya menangis, bayinya diberikan ASI terlebih dahulu. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, kita melakukan pemeriksaan keadaan umum bayi terlebih dahulu, seperti menilai keseluruhan pada bagian kepala, badan, ekstremitas, seperti pemeriksaan adanya kelainan, tonus otot, kemudian tingkat aktivitas seperti gerakan bayi tersebut aktif atau tidak, warna kulit dan warna bibir, kemerahan atau kebiruan, tangisan bayi, melengking, merintih atau normal. Setelah memeriksa keadaan umum, selanjutnya memeriksa tanda-tanda vital. Yang pertama, memeriksakan laju napas dengan melihat tarikan napas pada dada menggunakan petunjuk waktu. Laju napas pada bayi normalnya yaitu 40 sampai 60 kali per menit dan tidak ada bunyi wheezing atau ronci. Caranya kita bisa mendengarkan dengan menggunakan stetoskop. Selain pernapasan, kita juga memeriksa laju jantung dengan menggunakan stetoskop dan petunjuk waktu. Laju jantung yang normal pada bayi yaitu 100 sampai 120 kali per menit dan itu tidak terdengar murmur jantung. Memeriksa tanda-tanda vital selanjutnya yaitu memeriksa suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Nah, untuk suhu tubuh yang normal yaitu 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan napas, pemeriksaan laju jantung, dan suhu tubuh, kita lakukan penimbangan berat badan. Sebelum menimbang bayi, letakkan kain pada timbangan agar bayi tidak kehilangan panas. Nah, untuk berat badan bayi yang normal itu yaitu dari 2.500 sampai 4.000 gram. Pemeriksaan fisik selanjutnya yaitu melakukan pengukuran panjang badan. Pengukuran dilakukan dari ujung kepala sampai ke tumit. Panjang badan yang normal adalah 48 sampai 51 cm.
Dilanjutkan, kita memeriksa bagian kepala bayi. Untuk memeriksa kepala bayi yaitu memeriksa fontanel atau ubun-ubun, fontanel anterior yaitu ubun-ubun besar, dan fontanel posterior itu ubun-ubun kecil. Selain kita memeriksa ubun-ubun, kita juga memeriksa sutura, yaitu yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak adanya molase atau adanya molase. Kita juga harus memeriksa penonjolan atau daerah yang mencekung. Periksa adanya kelainan baik karena trauma persalinan atau adanya cacat kongenital pada si bayi. Selanjutnya, kita juga mengukur lingkar kepala. Untuk ukuran lingkar kepala yang normal rata-rata 35 cm. Untuk mengukur lingkar kepala bayi, kita menggunakan Matlin dengan cara meletakkan di belakang kepala dengan melewati atas telinga sampai ke atas alis. Selanjutnya, kita memeriksa pada mata bayi. Bersihkan kedua mata bayi dengan kapas DTT, kemudian sambil melihat apakah mata si bayi simetris atau tidak. Dan kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi, kemudian menilai ada tidaknya strabismus atau koordinasi gerakan mata yang belum sempurna, atau adanya kebutaan seperti jarang berkedip atau sensitivitas terhadap cahaya berkurang. Katarak kongenital apabila terlihat pupil yang berwarna putih. Kita juga memeriksa adanya refleks kedipan, yaitu refleks glabella. Untuk memeriksa adanya refleks kedipan atau refleks glabella, kita bisa memeriksanya dengan cara meletakkan telunjuk di antara kedua mata, apakah bayi berkedip atau tidak. Setelah memeriksa mata, kita dilanjutkan memeriksa telinga si bayi. Periksa apakah simetris atau tidak dengan kedua mata si bayi, apakah telinganya juga ada gangguan pendengaran atau tidak. Setelah memeriksa telinga, kita dilanjutkan memeriksa hidung dan mulut. Kita periksa bibir dan langit-langit, kemudian memeriksa adanya kelainan kongenital seperti labiosis palatosis, labiopalatosis, dan kita juga dalam memeriksa refleks mencari, yaitu refleks rotting, dengan cara meletakkan tangan di ujung mulut bayi apakah bayi mencari puting atau tidak. Selanjutnya, refleks sucking, yaitu dinilai dengan mengamati bayi pada saat menyusu. Kemudian refleks swallowing. Dilanjutkan lagi memeriksa bagian leher. Perhatikan adakah pembesaran atau benjolan dengan mengamati pergerakan leher. Apabila terjadi keterbatasan dalam pergerakannya, maka kemungkinan terjadi kelainan pada tulang leher seperti kelainan tiroid. Setelah leher, kita memeriksa bagian dada. Perhatikan bentuk dada, puting susu, kemudian dadanya simetris atau tidak. Jika tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumothorax atau hernia diafragma. Pada pemeriksaan bagian dada, kita juga mengukur lingkar dada. Letakkan Matlin di bawah badan bayi, kemudian sambungkan dengan yang satunya lagi. Ukur, kemudian lihat berapakah ukuran dari dada si bayi. Untuk lingkar dada yang normal yaitu 30 sampai 38 cm. Dilanjutkan pemeriksaan fisik pada bayi, yaitu memeriksa
bahu, lengan, dan tangan. Perhatikan gerakan dan kelengkapan jari tangan untuk mengetahui adanya kelemahan, kelumpuhan, dan kelainan bentuk jari. Kemudian kita juga memeriksa refleks grab atau refleks menggenggam dengan cara meletakkan telunjuk ke tangan bayi apakah ada rangsangan atau tidak. Lanjut kita mengkaji adanya refleks moro, yaitu dengan cara melakukan rangsangan dengan suara keras, yaitu pemeriksa bertepuk tangan. Mengkaji refleks yang berikutnya yaitu apakah adanya refleks walking atau stepping, dengan cara kita mengangkat si bayi kemudian lihat apakah ada rangsangan walking atau stepping dengan cara periksa bagian perut bayi. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir berikutnya yaitu memeriksa bagian perut. Perhatikan bagaimana bentuk perut, kemudian apakah ada penonjolan sekitar tali pusat pada saat menangis, perdarahan di antara tali pusat, lembek pada saat tidak menangis, dan apakah ada benjolan. Setelah memeriksa bagian perut, kita dilanjutkan memeriksa genitalia. Apabila bayinya laki-laki, maka dua testis berada dalam skrotum, kemudian penis berlubang, dan pastikan lubang ada di tengah dan di ujung penis. Apabila perempuan, maka vagina berlubang, uretra berlubang, dan terdapat labia mayora menutupi labia minora. Setelah memeriksa genitalia, kita dilanjutkan memeriksa tungkai dan kaki. Periksa pergerakan dari kaki si bayi apakah normal atau tidak, kemudian simetris atau tidak, kelengkapan jumlah jari kaki apakah lengkap atau tidak. Kemudian kita melakukan refleks Babinski refleks, yaitu apakah ada rangsangan ketika kita melakukan rangsangan pada kaki si bayi. Dilanjutkan lagi, setelah memeriksa bagian kaki dan tungkai, kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, yaitu pada bagian punggung dan anus. Kita observasi dan lakukan perabaan pada punggung untuk memastikan tidak adanya cekungan atau benjolan atau spina bifida, pembengkakan atau adanya cekungan. Untuk memeriksa anus, perhatikan adanya lubang anus atau dengan cara kita mengetahui bahwa si bayi telah mengeluarkan mekonium. Lanjutkan lagi, kita memeriksa kulit. Apabila di kulit si bayi terdapat yang berwarna putih yang bernama vernix, itu tidak perlu dibersihkan karena menjaga kehangatan tubuh si bayi. Kemudian lihat warna kulitnya dan bibirnya apakah kuning, kebiruan, atau merah. Kemudian lihat apakah adanya pembengkakan atau bercak-bercak hitam pada kulit si bayi dan apakah adanya tanda lahir. Setelah kita selesai memeriksa atau pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, kita harus memasangkan lagi pakaian si bayi untuk menjaga kehangatan si bayi agar tidak kehilangan kehangatannya. Apabila sudah selesai,
kita membereskan alat-alat terlebih dahulu. Setelah membereskan alat, kita dilanjutkan membuka sarung tangan secara terbalik dan cuci tangan menggunakan air mengalir. Setelah selesai, berikan kembali bayi kepada ibunya, serta jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga si bayi. Untuk konseling yang dijelaskan kepada si ibu, yaitu jaga kehangatan bayi, kemudian memberikan ASI eksklusif, perawatan tali pusat, dan agar ibu mewaspadai tanda-tanda bahaya seperti kesulitan pemberian ASI, sulit menghisap atau hisapan lemah. Kemudian si bayi kesulitan bernapas, contohnya bernapas cepat atau bernapas lambat. Adanya letargi, contohnya bayi terus-menerus tidur tanpa minum ASI. Kemudian adanya warna abnormal, contohnya kulit atau bibirnya berwarna biru atau bayi sangat kuning. Suhu tubuh yang tidak normal, terlalu panas atau terlalu dingin, tangisan atau perilaku yang abnormal pada si bayi yang tidak biasa, dan adanya gangguan gastrointestinal, misalnya tidak buang air besar selama 3 hari pertama setelah lahir, muntah terus-menerus, muntah dan pembesaran abdomen, feses hijau atau berdarah dan berlendir. Kemudian mata si bayi bengkak atau mengeluarkan cairan.